Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 semua. Hari ini kita akan belajar tema 2, sub tema 1. Bekerja sama mencapai tujuan. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Pertama-tama, kita akan mempelajari muatan IPA. Tumbuhan di bumi sangat beragam jenisnya. Tumbuhan dapat hidup di berbagai tempat, baik itu di daratan maupun di perairan. Tumbuhan memiliki lingkungan hidup yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tumbuhan pun melakukan adaptasi atau penyesuaian diri. Tujuan tumbuhan melakukan adaptasi adalah agar dapat mempertahankan hidup. Lalu bagaimana ya cara adaptasi dari tumbuhan tersebut? Berikut ini cara penyesuaian diri atau adaptasi pada tumbuhan. Yaitu penyesuaian diri tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya dan penyesuaian diri tumbuhan untuk melindungi diri dari musuhnya. Kita akan mempelajarinya satu persatu. Tumbuhan berdasarkan habitatnya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di air. Kemudian tumbuhan higrofit. Tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Dan tumbuhan xerofit. Tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah kering. Nah, tadi yang pertama adalah tumbuhan hidrofit. Contohnya adalah teratai. Cara adaptasi dari teratai adalah memiliki daun yang lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan, sehingga daun teratai ini tidak mudah membusuk. Kemudian contoh lain tumbuhan hidrofit adalah eceng gondok. Cara adaptasi dari eceng gondok adalah memiliki batang berongga untuk mempermudah mengapung di air. Dan juga memiliki akar yang lebat untuk menjaga keseimbangan agar eceng gondok tidak terbalik. Selanjutnya adalah tumbuhan higrofit. Contohnya adalah tumbuhan paku. Cara adaptasi dari tumbuhan paku ini adalah sering melakukan gutasi atau mengeluarkan titik-titik air dari ujung daunnya. Serta daun dan batang memiliki lapisan kutikula dan lilin yang tipis. Contoh lain tumbuhan higrofit adalah kantong semar. Nah, tumbuhan kantong semar ini adalah tumbuhan yang unik. Karena tumbuhan kantong semar adalah tumbuhan yang memakan serangga. Kantong semar memakan serangga untuk memenuhi kebutuhan nitrogen di tubuhnya. Dan yang ketiga adalah tumbuhan xerofit. Contohnya adalah kaktus. Kaktus adalah tumbuhan yang hidup di tempat kering. Cara adaptasinya, yang pertama adalah memiliki daun yang berbentuk duri untuk mengurangi penguapan. Kemudian, akar kaktus itu sangat panjang untuk memperluas daerah penyerapan air. Kaktus juga memiliki batang yang tebal sebagai tempat penyimpanan air. Dan juga batangnya kaktus ini dilapisi lilin untuk mencegah penguapan. Kemudian penyesuaian diri tumbuhan untuk melindungi diri.
Nah, caranya yang pertama adalah dengan duri. Contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan duri adalah mawar. Kemudian, tumbuhan juga melindungi diri dengan racunnya. Contoh tumbuhannya yang melindungi diri dengan racun adalah kecubung hutan dan pohon jara. Dan juga dengan mengatupkan daun. Contoh tumbuhannya adalah putri malu. Nah, ini adalah tanaman mawar. Kemudian ini adalah pohon jarak. Dan ini adalah putri malu. (17 Agustus adalah Hari Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Sekarang kita akan mempelajari muatan IPS. Proklamasi Indonesia menandakan bahwa Indonesia telah terbebas dari penjajahan bangsa lain. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Lalu, apa ya makna proklamasi bagi bangsa Indonesia? Maknanya yaitu sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Jadi, proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Kemudian, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Kemudian, proklamasi sebagai awal terbentuknya negara Indonesia. Proklamasi juga dapat menaikkan martabat bangsa. Dengan pembacaan teks proklamasi, memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang terbebas dari penjajahan. Kemudian menjadi tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan selama ratusan tahun. Tahukah kamu siapa saja tokoh yang terlibat dalam persiapan kemerdekaan Indonesia? Nah, sekarang kita akan membahasnya. Yang pertama adalah Soekarno. Soekarno adalah orang yang merumuskan naskah proklamasi dan juga proklamator negara Indonesia. Jadi, yang membacakan naskah proklamasi adalah Bung Karno. Kemudian, Muhammad Hatta. Muhammad Hatta adalah orang yang merumuskan naskah proklamasi. Dan Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo juga orang yang merumuskan naskah proklamasi. Jadi, ketiga pahlawan ini adalah orang yang merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu siapa lagi ya tokoh yang terlibat dalam persiapan kemerdekaan Indonesia? Berikutnya adalah Fatmawati. Fatmawati adalah tokoh yang menjahit bendera pusaka. Kemudian Laksamana Maeda. Laksamana Maeda adalah tokoh yang rumahnya digunakan untuk merumuskan naskah proklamasi. Kemudian Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah orang yang mengetik naskah proklamasi. Dan juga Soekarni. Soekarni adalah orang yang mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Indonesia telah merdeka. Oleh karena itu, sekarang waktunya kita untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Berikut ini adalah beberapa cara mengisi kemerdekaan, yaitu dengan belajar dengan giat agar dapat memajukan Indonesia. Kemudian, tidak membeda-bedakan dalam berteman. Cara yang berikutnya, merasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya, menentang segala bentuk penindasan dan diskriminasi. Selanjutnya, menghargai perbedaan pendapat. Kemudian menanamkan sikap rela berkorban demi bangsa.
dan berlaku jujur dalam setiap perkataan dan perbuatan. Tahukah kamu, kita dapat mengetahui sejarah Indonesia dengan membaca. Saat membaca, kita dapat mencari informasi penting dari teks yang kita baca. Sekarang kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia. Pada sebuah bacaan, setiap paragraf terdiri atas kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Informasi penting dari teks dapat diperoleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya, seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Berikut ini adalah kata tanya beserta fungsinya untuk mendapatkan sebuah informasi dari teks. Yang pertama, kata tanya apa. Apa digunakan untuk menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Kemudian, di mana. Di mana digunakan untuk menunjukkan penjelasan tempat. Kemudian, kapan. Kata kapan digunakan untuk menunjukkan penjelasan waktu. Kemudian, kata siapa. Untuk menunjukkan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Kemudian, mengapa. Mengapa digunakan untuk menunjukkan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Selanjutnya, bagaimana. Bagaimana digunakan untuk menunjukkan keterangan cara atau proses mengenai penjelasan ciri-ciri. Dan kata tanya berapa. Berapa digunakan untuk menunjukkan jumlah atau banyaknya benda. Untuk mendapatkan informasi penting, kita juga dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaan dengan cara membuat peta pikiran atau mind map. Bagaimana ya caranya? Nah, sekarang coba kalian bacalah terlebih dahulu teks berikut ini dengan cermat. Bagaimana? Sudah selesai membacanya? Jika sudah selesai, mari kita temukan informasi penting dari teks ini menggunakan peta pikiran. Nah, caranya kalian buatlah seperti ini terlebih dahulu. Nah, di tengahnya adalah judul dari teksnya, kemudian kalian buat cabang-cabang yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan isi teks. Ingat ya, pertanyaan yang dibuat itu jawabannya harus ada dari teks ini. Nah, kata tanya yang pertama adalah apa? Berdasarkan teks ini, kita bisa membuat pertanyaan, apa peristiwa yang dijadikan kesempatan Indonesia untuk membebaskan diri dari Jepang? Kemudian selanjutnya, kata tanya mengapa? Nah, kita bisa dapat pertanyaan, mengapa peristiwa proklamasi menjadi peristiwa penting? Selanjutnya, siapa? Siapa yang mengetik naskah proklamasi? Kemudian, di mana? Di mana tempat pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Selanjutnya, kapan? Selanjutnya, kapan? Kapan waktu pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Dan bagaimana? Bagaimana proses penyusunan teks proklamasi? Nah, jika kalian sudah mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan isi teks, kalian tinggal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian buat tadi ya. Nanti kalian akan menemukan informasi penting dari teks ini dengan menjawab pertanyaan yang sudah kalian buat sendiri. Bisa ya kalian mencobanya? Nah, lihatlah di hadapan kalian. Ada gambar anak-anak yang sedang bermain bersama. Nah, di sini Siti berkata bahwa permainannya ini seru sekali.
Dan di sini Andi juga berkata bahwa beruntung sekali kita di Indonesia karena memiliki banyak keberagaman. Sekarang kita akan mempelajari muatan PPKN. Keberagaman yang dimiliki Indonesia merupakan sebuah potensi dan kekayaan Indonesia. Menjaga persatuan dan kesatuan merupakan salah satu cara untuk merawat keberagaman. Berikut ini adalah contoh sikap yang mendukung persatuan dan kesatuan. Apa saja ya contohnya? Ya, contohnya yaitu menghargai keberagaman yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Berikutnya, meningkatkan rasa setia kawan dalam pergaulan. Selanjutnya, menghargai hak asasi orang lain. Dan juga mengembangkan prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, sedangkan berikut ini adalah sikap yang sebaiknya kita hindari dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Sikap-sikap ini jika tidak kita hindari, maka persatuan akan sulit untuk terjadi. Yaitu, sikap yang harus dihindari yang pertama adalah merasa suku atau kelompoknya lebih unggul dibandingkan dengan yang lainnya. Berikutnya, memiliki keyakinan yang terlalu kuat terhadap sesuatu. Contohnya, keyakinan yang terlalu kuat pada ajaran politik. Berikutnya, mementingkan diri sendiri. Dan sikap nasionalisme yang berlebihan. Negara Indonesia dibangun berdasarkan persatuan. Seluruh generasi bahu-membahu membangun bangsa Indonesia yang bebas dari negara penjajah. Berikut ini adalah manfaat membina persatuan dan kesatuan. Apa saja ya? Ya, manfaatnya yaitu terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman. Kemudian terwujudnya lingkungan yang harmonis. Berikutnya, menumbuhkan serta mempererat rasa persaudaraan dalam kehidupan bernegara. Kemudian terciptanya stabilitas nasional dan pembangunan nasional akan berjalan dengan lancar. Nah, perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian ini. Pernahkah kalian melihat tarian ini? Tahukah kamu apa nama tarian ini? Ya, tarian ini adalah tari Lego-Lego. Agar tampak indah, sebuah tarian itu memerlukan pola lantai. Apa itu pola lantai? Pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari. Pola lantai berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak tarian. Pola lantai terbagi menjadi 3. Yang pertama, pola lantai vertikal atau lurus. Yang kedua, pola lantai diagonal. Dan yang ketiga, pola lantai garis melengkung. Pola lantai vertikal atau lurus adalah pola lantai yang banyak digunakan pada tari klasik. Nah, di sini penari membentuk garis vertikal seperti ini ya, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Nah, pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Seperti ini ya, berbaris seperti ini. Contohnya adalah pada tari Yospan dari Papua, kemudian tari Serimpi dari Jawa Tengah, dan juga tari baris cengkedan dari Bali. Kemudian, pola lantai diagonal. Pada pola lantai diagonal, penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Contoh tarian dengan pola lantai diagonal adalah tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Kemudian, pola lantai garis melengkung. Nah, penari pada pola lantai garis melengkung ini membentuk garis lingkaran.
Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Contohnya adalah seperti tadi ya, tari lego-lego. Kemudian ini ada tari mabadong dari Toraja. Dan juga tari randai dari Sumatera Barat. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.